Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia ini yang telah mati tapi bangkit kembali dari kematian. Kami bersyukur jika hingga saat ini kami masih Tuhan berikan nafas kehidupan, dan secara khusus untuk merenungkan firman-Mu. Bagaimana kuasa Tuhan adalah kuasa di atas segala yang ada, yang sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami juga dimampukan untuk menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, PJJ Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan Perpulungan Pinang Baris, Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, tiba kita hari ini ke minggu yang ke-9 setelah Trinitatis. Selama 22 atau 23 minggu ini kita menjalani minggu-minggu setelah Trinitatis, Kenca Trinitatis. Kita dibawa untuk secara khusus pada hari ini merenungkan firman Tuhan, berkisar soal kuasa Tuhan diperhadapkan dengan kuasa si jahat. Mungkin barangkali ada yang bertanya, wah, zaman sudah begitu maju saat ini. Kita hidup di era milenium, begitu canggih, semakin modern. Apakah masih relevan kita mempercakapkan soal kuasa gelap, soal okultisme? Saudara-saudara, melalui sebuah ceramah, sebuah seminar, kalau boleh saya bagikan pada saat ini, bahwa kalau kita melihat secara umum terlebih dahulu, memang kita melihat saudara-saudara kita di dunia bagian barat, ataupun kita memperhatikan pola pikir orang barat yang sangat menekankan rasio, ya, dunia ini memang hanya dihuni oleh manusia saja. Kalau soal roh, spirit itu tidak mau tahu, tidak akan mungkin mengintervensi dalam kehidupan yang nyata sekarang ini. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup sebagai orang timur? Nah, cukup berbeda saudara, bahwa pola pikir paradigma orang timur dan juga termasuk pola pikir orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab, bahwa dunia ini dihuni oleh tidak hanya manusia tapi juga roh, spirit. Dan spirit, roh itu mampu mengintervensi kehidupan yang nyata. Termasuk kita orang karo kan begitu. Bagaimana dahulu agama pemenang, jelas kalau orang mati itu hanya sekedar pindah kepala desa, pindah wilayah tempat tinggal. Tubuh mati lenyap tapi roh masih hidup
dan masih mengawasi keluarga yang tinggal di dunia, sehingga sesekali perlu dilakukan ritus-ritus seperti petrumah begu, ralam tendi, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Karo dulu mempercayai bahwa kalau orang Karo meninggal, manusia, rambut buuk, salih jadi hijau, daging jadi tanah, tulang jadi batu, darah jadi lau, kesah mulih jadi angin, tendi singgelu mulih ku dibatas cuma ada tinuang, tapi tendi si mate jadi begu. Sehingga pengakuan iman kita di BKP juga pernah nusul ku begu minta, tapi sudah berubah. Itulah belajar teologi nusul kudoni kematian. Nah, sekarang dikasih Tuhan, inilah situasi kita hidup orang timur, sehingga bagaimana roh itu bisa mengintervensi kehidupan kita manusia yang nyata, termasuk di tengah-tengah jemaat orang Kristen pada umumnya juga memegang pemahaman seperti itu, bahwa dunia ini dihuni oleh dua makhluk, yaitu manusia dan roh, dan bagaimana roh itu mengintervensi antara lain kepada manusia bisa mendatangkan sesuatu persoalan seperti sakit penyakit. Roh itu bisa mengintervensi kehidupan nyata manusia dengan memberikan kekayaan atau mempromosikan jabatan, pangkat, dan seterusnya. Saudara, mari kita melihat bacaan kita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus ketika tiba di seberang danau di daerah Gerasa, ada seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, dan seterusnya kita sudah baca tadi, bahwa yang mau ditekankan pada saat ini adalah pertama, bahwa saudara, hidup kita ini seperti yang digambarkan Alkitab dari awal memang sudah ada kegelapan di samping ada terang. Dan ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga, semakin parah dosa. Tapi kita melihat dalam perjanjian baru, Yesus bergumul dalam dosa yang puncaknya dalam kematian, karena upah dosa adalah maut, kematian. Yesus tidak hanya mati selamanya, melainkan hidup bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, mengalahkan kematian. Lalu bagaimana kehidupan kita saat ini, saudara? Kalau boleh digambarkan, simbol ular yang melambangkan si jahat iblis setan, kepalanya itu sudah remuk, saudara, dikalahkan oleh Yesus yang bangkit dari kematian. Tapi sebagaimana Yesus juga berjanji akan datang kembali, bahwa sampai kedatangannya kembali itu, si jahat, roh jahat, iblis, setan, atau apapun namanya, begu ganjang, begu gendam, tetap ada. Namun tidak perlu kita khawatir, karena dia sudah ibarat hanya ekornya saja yang melipling, kepalanya sudah remuk, hancur. Tentu tidak akan ada lagi kekuatan laner gegah. Tapi jangan kita sembarangan sepele bahwa ekor yang meliuk-liuk itu bisa saja merayu, bisa saja membuat kita terlena, dan pada akhirnya kembali jatuh dalam dosa, dan sia-sialah pengorbanan
Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari oleh karena itu kita mengimani bagaimana Yesus mampu mengusir roh jahat, mengusir setan yang ada pada seorang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa itu. Karena apa? Karena sebetulnya kita bisa melihat tadi, roh itu pun tunduk takutnya kepada Yesus. Dia tahu, roh jahat itu tahu. Mungkin ya bisa kita katakan percaya Yesus itu Tuhan, ada Allah yang namanya Yesus. Tapi saudara-saudara, apa perbedaannya kita sebagai orang percaya? Kita tidak cukup percaya, melainkan kita juga mempercayakan diri hidup kita kepada Allah dalam Yesus. Kenapa? Karena setan juga percaya, tapi dia tidak mempercayakan dirinya. Dia tidak mau tunduk, dia tidak mau takluk. Tapi kita, marilah kita mempercayakan diri kita, menyerahkan diri kita hanya kepada kuasa Tuhan saja. Apapun situasi kita yang begitu berat, kita tidak lari ke kuasa-kuasa ilah-ilah yang lain, hanya kepada Yesus saja. Sehingga kita tidak hanya mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, Yesus itu mampu mengalahkan, mengusir setan roh jahat, berkuasa atas segala kuasa, tapi kita juga sungguh-sungguh mengalaminya. Dan juga seperti Daud mampu mempersaksikan kuasa roh Allah itu ketika dia bermain kecapi. Saul yang dikuasai roh jahat menjadi tenang, menjadi lega, menjadi damai. Kita juga kehadiran kita membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa sukacita, damai sejahtera sebagai anak-anak Allah yang mengalami kuasa Tuhan, saudara. Sehingga terciptalah tanda-tanda kerajaan surga di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ada banyak situasi pergumulan yang membuat kami terkadang merasa mengalami kegelapan, sehingga seolah-olah tidak mampu melihat terang Allah. Secara khusus dalam situasi kami mengalami pandemi COVID-19 saat ini, terlebih-lebih ya Tuhan, jikalau kami merenungkan pergumulan saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang oleh karena bencana erupsi Gunung Sinabung yang kembali beraktivitas kemarin, ataupun saudara-saudara kami yang bergumul akibat ledakan di Beirut, Lebanon beberapa hari yang lalu yang memakan korban jiwa dan harta, dan berbagai persoalan pergumulan, bahkan oleh karena virus corona yang memakan tidak sedikit korban di negara kami khususnya. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap mampu melihat terang Kristus, sehingga hati dan pikiran kami, segenap tubuh jiwa roh kami hanya dikuasai oleh Tuhan. Engkau saja yang menang dalam hidup kami ya Bapa, sehingga kami tetap mampu bersuka cita, mampu tenang, mampu damai sejahtera untuk menjalani kehidupan, bahkan menjadi saksi Kristus yang hidup, mempersaksikan terang Kristus, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di sekitar kami kepada dunia ini melalui pola pikir, ucap, dan pola tindak kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berkatilah hidup kami Jumat Tuhan, GBKP Serungun Kesatria, PJJ Galati, Filipi, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan Korinti, Pinambaris. Berkati kesehatan kami semua ya Tuhan, kuatkanlah kami, orang tua kami yang telah lanjut usianya, tuntun Tuhan yang memegang tangan mereka, kuasai hati pikiran mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Orang tua kami Nande Nusa Indah Berubah,
nande Stephen beru sebayang, nande Jusuf beru ginting, Bapak Rika bangun dan nande Rika beru ketaran, nande Anton beru bangun, nande Sakti beru pinem. Kami berdoa untuk saudara kami, turang sena kami Ria beru tarigan PJJ Pesus, Nora diaken kami nande Jonathan beru saragi, Bapak Rosemary ginting, orang tua kami nande Enli beru sebayang, nande Firdaus beru tarigan, orang tua kami nande Sabarina beru sembiring, saudara kami Bapak Airin ginting, nande Freddy beru ginting, nande Erla beru sembiring, pertua kami Bapak Oni Kelopo, Nora diaken, nande Kiran beru sembiring, nande Gita beru tarigan, nande Hartina beru tarigan. Kami berdoa untuk saudara kami nande Anta Buru Pasaribu PJJ Tesalonika, Bapak Herdinan ginting, nande Benny beru surbakti, saudara kami orang tua kami Bapak Herlina sembiring dan Bapak Anto sembiring, dan mungkin ada yang tidak kami sebutkan saat ini yang dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan tetap menyertai, roh Tuhan menguasai, memberi ketenangan, semangat, dan pengharapan keyakinan Tuhan menolong mereka. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga Nande Indah, di mana orang tua Nande telah Tuhan panggil di Pekanbaru. Tuhan menguatkan, menghibur seluruh keluarga Nande Indah Beruta Barat. Tolonglah mereka ya Bapa. Juga saudara kami John Halintar Tarigan dalam sukacita berbagi melalui persembahan tanda riak ukur. Tuhan berkati kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan setiap usaha mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, jemaat Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu dalam Kristus kami memohon. Amin.